فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada adab yang ketujuh. Apa itu? Indaka syukran. Nama at-tahalli bi raunaqil ilmi. Bi raunaqil ilmi, yaitu dia berhias dengan hiasan ilmu yang berupa bagusnya tindak tanduk dan perilaku. Nah, untuk seorang penuntut ilmu, dia berperilaku yang bagus, tenang, memiliki kewibawaan, tawadhu, dan seterusnya dari hal-hal yang disebutkan kemarin. Oleh karena itulah kemarin ditanbih juga di dalam bab ini untuk seorang menjauhi apa? Indaka Usama. Di antara hal-hal yang dibimbingkan untuk dijauhi berkaitan dengan adab ini apa? Saya banyak bermain, baik permainan fisik ataupun permainan online, sekedar apa, main game dan seterusnya. Jauhi permainan-permainan yang tidak memiliki manfaat. Juga hal yang lain yang dijauhi apa dalam bab ini? Indaka akbar. Banyak ketawa. Nah, jauhi banyak tertawa karena hal itu mematikan hati. Terus apa lagi? Muhammad. Banyak bercanda, banyak guyon. Sehingga seorang tidak dikenal serius. Akhirnya ketika dia berucap serius pun dianggap candaan, akhirnya orang tidak percaya. Yang lainnya apa, Hamzah? Banyak mencela, kalimat-kalimat kotor, suka ejek-ejekan. Nah, ini masuk juga dalam pembahasan adab yang ketujuh, harus dijauhi karena penuntut ilmu hendaknya berhias dengan perilaku yang baik. Karena itu hiasan ilmunya. Seorang punya pengetahuan banyak. Antum hafalannya banyak. Hafal Quran, hafal kutubu sittah atau kutubu tis'ah lah. Tapi duduknya di PS saja. Main PS, main game. Kira-kira orang menghormati kamu enggak? Ya, Jabir. Orang tidak anggap itu hafalan Al-Qur'annya, tidak akan dianggap. Kenapa? Karena tidak menghiasi ilmunya. Dan lambat laun ilmunya akan hilang. Atau bahkan tidak lambat laun lagi, cepat itu hilang ilmunya. Kalau sibuknya dengan apa? Dengan game-game seperti itu. Baik. Dan kemarin ada asal dari Raja Ibnu Haywah. Siapa yang hafal, Badri?
Hadithna wa la tuhaddithna an mutamawitin wala ta'an. Nah kemarin kita akhirkan pembahasan mutamawid. Diterangkan oleh Syekh Asy-Syadzili dalam syarahnya, mutamawid yang dimaksud huwa man kana muttasifan bi sifati mautil qalbi, yaitu orang-orang yang disifati dengan apa? Dengan sifat matinya hati. Bi an yakuna batinuhu ghaira ma'murin lillah, di mana hatinya itu tidak diisi, tidak dimakmurkan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak diisi amalan-amalan baik, tidak diisi hal-hal yang berupa rasa takut pada Allah, rasa cinta pada Allah, tidak ada. Ini maksud mutamawitin. Jadi makna perkataan Raja Ibnu Haywah, hadithna wa la tuhaddithna an mutamawitin wa la ta'an, sampaikan hadis pada kami dan jangan engkau sampaikan hadis kepada kami dari orang yang hatinya mati. Ini cara apa makna mudahnya mutamawitin, yaitu yang hatinya mati, yang tidak diisi dengan apa? Rasa cinta pada Allah, tidak diisi rasa takut pada Allah, tidak diisi harapan pada Allah. Nah, karena tidak ada faedahnya mengambil hadis dari perawi yang sifatnya seperti ini seandainya ada. Wala ta'an, jangan pula engkau sampaikan hadis kepada kami orang yang suka mencela, mencaci maki. Baik. Ini makna athar Raja Ibnu Haywah rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian di antara hal-hal yang juga kemarin dianjurkan untuk dijauhi apa, Wafa? Berbuat yang sia-sia, baik dengan tangannya, gerakan-gerakan yang sia-sia. Saya suka garuk-garuk tanpa gatal, ini perbuatan sia-sia. Nah, menunjukkan apa? Tidak perhatian dengan kewibawaannya. Ini juga penting, kawan. Kalau nggak gatal, jangan garuk-garuk. Nah, karena ada abas seperti ini, istilah Jawanya sawan, tahu sawan? Kebiasaan, ngomong suka pegang hidung, nggak ada ingus, nggak ada apa-apa, pegang hidung. Kalau lagi ngomong khutbah, pegang-pegang hidung aja. Nah ini abah. Nah, kebiasaan seperti itu dihilang. Taib, garuk-garuk kepala. Nah, ditanya garuk-garuk kepala, suka garuk-garuk kepala. Nah, atau usap-usap pelipis. Dari hal yang sia-sia, tidak ada. Ini saya gatal karena baik. Ya, sesuatu yang ada, yang tidak ada tujuannya, tidak ada sebabnya. Nah, yang lainnya lagi apa ya? Hendaknya dijauhi. Hendak apa? Takif. Tidak menjaga muru'ah, tidak menjaga kehormatan. Dan yang dimaksud dengan muru'ah, yaitu ijtinabul insan ma la yuthna alaihi minal awsaf indan nas. Menjaga muru'ah maksudnya apa? Ya dia menjauhi hal-hal yang tidak dipuji. Dari sifat-sifat yang ada. Ya, sesuatu yang tidak dipuji, sesuatu yang tidak terpuji, jauh ya. Itu menjaga muru'ah. Hal-hal yang tidak dipuji di kalangan manusia kita jaga. Bukan berarti kita takut celaan dari manusia, tidak. Tapi hal-hal pada perkara yang merupakan urf misalnya. Merupakan urf yang kalau dilakukan penuntut ilmu
menjadikan dia diremehkan. Nah, ini yang seperti ini jauhi. Nah, seperti ini jauhi. Baik. Dalam penampilan juga perlu dijaga, Pak. Contoh misalnya urf yang butuh terkadang diremehkan, tapi itu menjadikan orang dicibir. Misalnya dalam penampilan pakai sarung dan celana. Antum pakai gamis, kemudian pakai sarung, pakai celana, sudah celana kelihatan, sarungnya di atasnya tingkat 2, masih gamisnya tingkat 3, pakai jaket lagi tingkat 4. Itu dilihat kan orang, penampilan model apa ini? Tingkat berapa? Nah, kalau pakai sarung, antum pakai sirwal ya, jadikan apa, sarung itu menutupi sirwalnya. Nah, itu kan rapi. Ya, rapi. Baik. Jadi kelihatan rapi. Ya, tidak tingkat-tingkat kayak pakaian perempuan yang zaman dulu itu. Nah, jadi jaga kerapian itu. Dijaga kerapian. Pakai sarung juga yang bagus. Nah, keluar, kurkup-kurkup pandai ini itu juga enggak betul. Nah, baik. Di tempat keramaian kita tidak di gunung, tidak di pegunungan. Keluar siang hari kurkupan pakai sarung. Ini juga menghilangkan muruah, tidak bagus. Baik. Pakai yang rapi. Ketika keluar pakai sarung yang rapi dipakai. Nah, pakai penutup kepalanya. Nah, kita masih pada adab yang ke-6 ini karena perkara raunaqil ilm, kawan. Ini sangat luas, hal-hal yang bisa menghiasi ilmu kita. Nah, ke-7, adab yang ke-7. Nah, yang biasa bisa menghiasi ilmu yang ada pada seseorang. Baik. Karena ilmu yang telah Allah berikan, baik itu berupa hafalan Al-Quran, kita harus memuliakannya. Kalau kita yang punya saja yang Allah berikan tidak memuliakan, bagaimana orang mau memuliakan dia? Nah, kita muliakan ilmu yang ada padanya yang sedikit itu dengan apa? Dengan menghiasinya dengan tindak tanduk yang baik. Selanjutnya, kawan, kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, wa qad qil man aktsara min syai'in 'urifa bih fatajannab hatika as-saqatat fi mujalasatika wa muhadatsatik. Dan telah dikatakan dalam ungkapan manusia bahwasanya man aktsara min syai'in 'urifa bi, siapa saja yang memiliki banyak dengan sesuatu maka dia dikenal dengannya. Man aktsara min syai'in 'urifa bi. Seseorang yang suka atau banyak melakukan sesuatu maka dia dikenal dengan itu. Orang yang suka tertawa ya memang apa? Raja ketawa. Suka dagel ya pelawak. Zaid. Suka tidur ya nawam. Nah, kerjaannya tidur. Setiap dicek siapa? Si fulan. Besok lagi siapa lagi yang tidur? Si fulan. Akhirnya dikenal. Oh, memang dia kerjaannya tidur. Ini. Nah, man aktsara min syai'in 'urifa bi, dan hendaknya seorang penuntut ilmu dikenal dengan sifat yang bagus. Dikenal ketika ditanya hafalannya lancar dan seterusnya. Tapi bukan dikenal dengan keburukan, yang telat, dikenal suka telatan karena saking banyaknya telat. Nah, ini juga urifa bih, dikenal dengan sesuatu tapi sesuatu yang buruk, harus dijauhi. Nah,
Dan hadis ini, kalimat ini ikhwan, man aktsara min syai'in urifa bih, diriwayatkan secara marfu' dengan sanad yang dhaif. Fatajannab hatika as-saqatat fi mujalasatika wa muhadatsatik, dan jauhilah perkara-perkara rendahan itu. Hatika saqatat, hati yaitu maksudnya ini kan isyarah ke yang disebutkan di depan. Jauhi perkara-perkara rendahan yang disebutkan di depan dalam apa? Mujalasah dan muhadatsahmu. Dalam majelis-majelis engkau duduk-duduk, dan dalam apa? Pembicaraan-pembicaraanmu jauhi. Jauhi banyak ketawa, jauhi perkataan sia-sia, jauhi teriak-teriak. Dan hal-hal yang lain yang disebutkan di depan. Jangan suka yang penting bikin temannya ketawa. Jangan. Taib. Wa ba'du man yajhalu yudhannu anna, yang dulu bagus. Wa ba'du man yajhalu yadhunnu anna tabassuta fi hadza aryahiyatun. Dan sebagian orang-orang yang jahil menyangka bahwasanya melonggarkan dalam perkara ini, tabassut, yaitu memberi kelonggaran dalam perkara ini, suka bercanda, ngelawak, main-main, itu merupakan aryahiyah. Sesuatu apa? Yang menenangkan jiwa. Baik. Biar hiburan hati. Dan ini banyak sekali pada masa sekarang, kawan, ingin menghibur diri, akhirnya apa? Nonton para pelawak. Baik. Jadi pelawak pada zaman sekarang kaya-kaya. Karena orang ya ini, berarti orang kebanyakan kan jahil. Pelawak saja gajinya melebihi para bupati. Ini dianggap aryahiyah. Sesuatu yang menenangkan jiwa, hiburan jiwa, dan seterusnya, agar bisa ketawa. Kalau sudah ketawa katanya lega. Padahal setelah itu utang tetap gak ada. Ya kan? Wa 'anil Ahnaf ibn Qais rahimahullahu taala qala jannibu majalisana dzikran nisa'i wat ta'am. Inni ubghidur rajula yakunu wassafan li farjihi wa batnihi. Diriwayatkan dari Al-Ahnaf Ibnu Qais rahimahullah. Beliau mengatakan jannibu majalisana dzikran nisa'i wa ta'am. Jauhi majelis-majelis kita ini menyebut wanita dan makanan. Baik. Jadi ketika kita bermajelis kumpul-kumpul, jauhi dari apa? Menceritakan perempuan atau menceritakan makanan. Kata beliau, karena aku membenci seseorang yang dia itu orang yang paling banyak mensifati tentang kemaluannya dan perutnya. Maka setiap ketemu intinya dia apa? Mensifati kemaluannya dan perutnya. Karena apa? Hubungannya pembicaraannya dengan perempuan atau seputar makanan. Saya ketemu yang diobrol makanan, menu, ini dan itu. Itu mensifati perutnya sendiri. Jadi ini juga ada dalam bermajlis. Jauhi hal yang sia-sia, terutama ini bagi para penuntut ilmu, di antara hal yang memfitnah mereka, ya, menyebut, membicarakan tentang wanita dan tentang makanan. Baik. Dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, Allahul musta'an, sahih. Lianna hadza yushghilu an talabil ilmi, karena seperti ini akan menyibukkan dari belajar, dari menuntut ilmu. Baik.
Misal an yaqul akaltul barihata aklan hatta mala'at batan. Hatta mala'atil batan. Aku makan tadi malam, makan sampai perutku betul-betul penuh. Sambil ngelus-ngelus perutnya. Cerita teman-temannya. Nah, Fama asbaha dzalik, dan yang semisalnya minal asya' allati la da'iya laha, dari hal-hal yang tidak ada dorongan untuk cerita. Baik. Au yatakallamu fi ma yata'allaqu bin nisa, atau bicara-bicara dengan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Amma idza kana yatakallamu bima yakunu bainahu wa baina ahlihi fadzalika min asyarrin nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah. Adapun apabila sampai dia berbicara dengan sesuatu yang dia lakukan antara dia dengan istrinya, yaitu seputar rumah tangga, hubungan suami istri, kalau dia ceritakan, maka itu termasuk seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ar-rajulu yakunu ma'a ahlihi thumma yusbihu yuhadditsun nasa bima fa'al. Fa inna hadza min asyarrin nasi manzilatan 'indallahi 'azza wa jalla. Itu seorang, dia bersama dengan istrinya, kemudian pagi harinya dia membicarakan apa yang dilakukannya. Nah, ini orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal 'iyadzu billah. Baik. Baik. Kemudian di sini ada tanya jawab, dengan Syekh dari apa? Dari para talabah. Kita ambil beberapa fawaid di sini. Dari pertanyaan talabah yang pertama, ketika seorang dipuji, qad yasulu baina talabatil ilmi ahyanan an yamdaha ahaduhuma al-akhar. Ya, memuji. Kemudian yang dipuji mengatakan, tidak wahai saudaraku, seandainya kamu tahu tentang diriku, maka engkau tidak akan mau duduk bersamaku. Apakah ini boleh ataukah sepantasnya dia diam? Maka jawaban Syekh, la, hadza idza kana haqqan fala ba'sa, kama qala ba'du salafi fil wuqufi bi Arafah, laula anni ma'ahum la rajautullaha an yaghfira lahum. Qala al-Qahtani fi Nuniyati, wallahi law alimu khabitha aw khabi'a sarirati la abas salama alayya man yalqani. Nah, baik. Jadi kalau memang itu benar, tidak masalah untuk seseorang tawadhu. Kemudian, ini yang kalian suka ini. Ma hukmul la'ib bi qurratil qadam. Apa hukum main sepak bola? Baik. Jawaban Syekh, qurratul qadam nara annahu la ba'sa biha. Main bola, main sepak bola kami berpandangan tidak mengapa. Wa bi syarti an yakuna al-libasu satiran, syaratnya dengan syarat pakaiannya menutup auratnya, pakai pakaian yang syar'i. Tayyib, lima yuhramun nadaru ilaih, dikarenakan diharamkan untuk melihat padanya. Wa alla tulhi an wajib, ini dhabit yang kedua. Yang pertama syaratnya apa? Pakaiannya menutup. Yang kedua, tidak melalaikan dari hal yang wajib. Yang ketiga, wa alla tashtamila ala sabbin wa syatrin. Syarat ketiga, tidak tercakup di dalam permainan itu caci makian. Ketika kalah mencaci maki, atau ketika bolanya direbut lawannya mencaci maki. Kemudian syarat yang ke berapa ini? Keberapa Hamzah? Keempat. Syarat yang keempat, wa alla takuna daidanal insan. Untuk tidak menjadi kebiasaan terus-menerus seseorang. Jadi tidak setiap hari pikirannya bola, gimana biar
bisa dia bola tidak jatuh sampai 1 jam terus ditendang-tendang biar enggak sampai ke nempel tanah. Latihan tiap hari. Sehingga seorang dikenal pemain sepak bola, ini tidak benar. Kita sekedar selingan saja. Jangan sampai menjadi daidanal insan, menjadi kebiasaan terus-menerus seseorang. Kullun nahari yal'ab. Setiap siang bermain. Yakni ahyanan la ba'sa. Antur fiha an nafsik. Maksudnya apa? Sesekali tidak mengapa untuk apa? Turfiha an nafsik, yaitu untuk menghibur diri, dalam artian menghilangkan kepenatan. Karena enggak dipungkiri apa namanya orang belajar penat. Ya, orang belajar penat. Kita duduk menghafal, dikiranya ini tidak butuh energi. Mungkin orang yang kerja di luar menganggap mereka ini enak sekali duduk-duduk di masjid. Padahal itu butuh energi banyak. Berpikir, menghafal, konsentrasi ini butuh energi. Bahkan energi yang dikeluarkan mungkin lebih banyak ya dari yang dibutuhkan dibandingkan yang mencangkul tenaga tok, tapi ini menguras pemikiran. Jadi sesekali kadang-kadang wa qurratul qadami la syakka annaha tunasyitul badan wa tuqawih, ya. Dan sepak bola tidak syak itu menjadikan badan energik karena gerak, lari, ya kan, lari, dan menguatkan untuk lari ini dan itu. Baik. Intinya di lari tersebut, dan juga tidak perlu untuk mengikuti aturan-aturan sepak bola yang resmi. Baik. Yang penting kalian kejar bola, lari sana rebutan. Baik. Tidak usah pakai aturan-aturan resminya. Baik. Berarti ini hukum bermain sepak bola dengan syarat-syarat yang beliau sebutkan. Baik. Jadi asalnya tidak mengapa dengan syarat memakai pakaian yang menutup aurat. Kemudian tidak melalaikan dari kewajiban. Maka berarti kalau hari Selasa misalnya main, kemudian kewajibannya setoran tidak setoran, ini tidak betul. Ya Umar. Main tetap setoran tetap harus ada. Dan itu kewajiban penuntut ilmu untuk setoran hafalannya. Apalagi sampai telat sholat. Kemudian tidak ada badannya caci makian, tidak menjadi kebiasaan terus-terusan. Kemudian yang kelima, sudah berarti 4 saja, ya. 4 syarat dhawabit yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin terkait masalah qurratul qadam, dan mencakup juga permainan-permainan yang lain, akhwan. Kemudian faedah setelahnya ketika ditanya wa kaifa bi talibil ilm, kalau tadi kan hukum umum, kemudian terus bagaimana dengan penuntut ilmu, apakah juga boleh bermain? Kata beliau la ba'sa bih, tidak mengapa. Tapi tadi dhawabit tadi, gimana ketika waktu-waktu nuzhah, waktu untuk istirahat, waktu untuk seseorang butuh refreshing dari kepenatan belajar, tidak mengapa. Tapi tidak perlu, kata beliau, tidak perlu kemudian datang datang ke tempat khusus, menyewa tempat untuk bermain. Ini kata beliau hadza ma yalik, ini tidak pantas. Ya, di tempat kita seperti itu. Halaman untuk bermain tidak mengapa. Kemudian di sini ditanyakan juga kepada Syekh makna dari haditsna wala tuhaditsna an mutamawitin wala ta'an. Syekh Ibnu Utsaimin di sini menjelaskan sisi lain dari yang disebutkan oleh Syekh As-Sitsri tadi. Kata beliau al-makna rahimahullah,
annahu la yuridu an yuhaddithahu ma'an mutamawitin yakni laisa nasyitan fi fi'lil khair wala ta'an yakni sabbin yasubun nas wa yad'anu fihim. Maksudnya dia tidak ingin untuk diberi hadis, menyampaikan hadis kepadanya dari apa? Dari mutamawid, yaitu orang yang tidak punya semangat melakukan kebaikan. Ini hampir sama, hatinya mati, tidak punya semangat untuk melakukan kebaikan. Adapun ta'an jelas maksudnya itu yang banyak mencaci maki manusia. Faedah berikutnya ditanyakan tentang apa? Seseorang ketika ngomong suka nunjuk-nunjuk, suka mengisyaratkan dengan tangannya, apalagi ketika bertanya kepada syekhnya atau kepada muallimnya. Tapi kata beliau, ya kenapa gerak-gerak tangan? Ala kulli hal, intinya kata beliau, la yanbaghi laka an tamudda yadaka ila wajhil mudarris ay al muallim. Intinya, tidak pantas bagimu untuk menghamparkan tanganmu, yaitu menunjukkan wajahmu tangan ke wajah gurumu. Baik. Dan berbicara laukana kada. Kenapa? Karena li'annahu su'u adab, karena ini adab yang buruk. Baik. Cuma sebagian orang ketika ngomong, apalagi ketika mengungkapkan, itu terkadang butuh gerakan tangan. Sebagian orang ini ketika ingin menerangkan sesuatu, bahkan gerakan tangannya lebih banyak daripada gerakan mulutnya, sampai dikatakan demikian. Maka yang demikian ini saatnya memang sudah terlanjur menjadi adah, kata beliau, falaisa bihadza ba's. Teman dikurangi. Demikian pula Syekhuna Yahya mentanbih ketika khutbah, dan juga jauhi untuk banyak gerakan-gerakan tangan. Sesekali untuk menekankan atau memberikan hitungan, mengisyaratkan tidak masalah. Tapi kalau sampai gerakan tangan kebanyakan, baik muhadharah ataupun khutbah ini, kurang bagus. Dan beliau memberikan tanbih seperti itu. Jauhi untuk terlalu banyak gerakan-gerakan tangan ketika berbicara. Kemudian ditanyakan juga, ma qaulukum an talibi ilmin yaqul ma yanshaghilu bil la'ibil al'an wa kadzalika syabab yahtajuna an naj'ala lahum baramij riyadhiyah murattabah usbu'iyyan fa hadza ba'sun. Ini pertanyaan seperti ini kan sebenarnya sesuatu yang sering kita alami, tapi kalau ada kalimat dari alim, kita lebih jelas. Ini ditanyakan. Penuntut ilmu mengatakan, bagaimana pendapat Anda tentang penuntut ilmu yang mengatakan, kita tidak perlu sibuk dengan permainan saat ini. Atau apa-apa yang menyibukkan kita dengan permainan saat ini, demikian pula para pemuda ini butuh untuk dijadwal, butuh untuk diatur biar tidak sibuk setiap hari ini inginnya main terus. Bagaimana kalau dibikinkan untuk mereka baramij riyadhiyah, jadwal untuk olahraga, murattabah usbu'iyyan, yang teratur setiap pekannya. Berarti apa? Bikin jadwal untuk olahraga yang diatur setiap pekannya, ada di hari tertentu ditetapkan. Untuk para penuntut ilmu misalnya, ya, seperti kita. Fal fi hadza ba'sun, apakah pada hal yang seperti ini ada masalah atau dipermasalahkan secara syar'i?
hadza laisa fihi ba'sun bi syurutil lati dzakarna. Ini tidak mengapa dengan syarat yang disebutkan tadi. Nah, maka ketika waktunya serius akhwan. Tapi ketika kalian ada waktu istirahat, waktu olahraga, gunakan waktu itu. Nah, maka di waktu yang lain tidak main lagi. Jadi di waktunya yang sudah ditetapkan, sudah waktu itu digunakan. Nah, agar apa? Agar tidak berlebihan dan teratur waktunya. Nah, karena tadi memang butuh. Nah, sebagian penuntut ilmu, apalagi para pemuda, butuh ada waktu untuk bergerak agar badannya gerak. Dan hal ini akhwan masuknya dalam babut taklif. Ya, bab untuk apa? Mengambil hati. Namanya penuntut ilmu kalau dipaksa terus, ya akhirnya mungkin beberapa hari sudah apa? Sudah tidak mau belajar lagi, sudah apa? Bosan dengan belajar. Jadi ini masuknya dalam babut taklif kata beliau. Li'anna hadza min babit taklif. Jadi bukan maksudnya babut dakwah. Nah, kata beliau tanbih bagus. Nah, waqad yashtabihu ala ba'dil ikhwan anna hadza min babid da'wah wa qalu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yad'u an-nasa bimithli hadza. Fatakunu ad-da'watu bimithli hadza bid'atan yunha anha. Nah, ini. Jadi terkadang sisi pandang ulama itu butuh kita apa? Kita memahaminya dengan baik. Jadi dibolehkan kenapa seperti itu? Karena maksudnya babut taklif untuk mengambil hati agar mereka juga apa? Tidak cepat bosan dengan belajar. Nah, terkadang yang seperti ini timbul rancu pada sebagian ikhwan dan menganggapnya itu masuk dalam babut dakwah dan mengatakan Rasulullah tidak berdakwah kepada manusia dengan ini, dengan adanya jadwal olahraga, jadwal untuk apa? Bebas bermain. Sehingga dakwah dengan semisal itu masuk dalam kategori bid'ah yang dilarang. Maka kata beliau, as-shawab annahu laisa min babid dakwah bal min babit taklif. Jadi ini yang benar bukan masuk dalam bab dakwah, tapi bab taklif. Untuk apa? Ngambil hati, biar apa? Biar tidak bosan. Biar tetap bisa istiqamah belajar, enggak merasa tertekan, enggak stres. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Habasyah, sebagaimana dilakukan oleh Nabi di Habasyah, dengan orang-orang Habasyah. Hinama makkannahum minal la'ib bi rimahihim bil masjid. Ketika Nabi membolehkan orang-orang Habasyi untuk bermain dengan tombak-tombak mereka di masjid. Untuk apa? Agar kita di takliful qulub. Baik. Nah, ini faedah ditambahkan. Kemudian ditanyakan lagi terkait jadwal sebagian orang yang memiliki kesibukan, baru ada waktu luang taib untuk bermain ba'da isya. Di waktu apa? Waktu liburnya. Boleh enggak? Ba'dal isya. Karena sebelum isya, antara maghrib dan isya menghadiri dars. Kemudian tsumma yal'abuna ba'dal isya. Bermain setelah isya. Padahal sunnahnya kan setelah isya tidur. Beliau berpandangan kalau memang dibutuhkan, la ba's madam al mas'alah bi syurutil lati dzakarna li'anna an-nas yahtajuna al-an ila mithli hadza. Karena memang butuh pada masa ini untuk diberi waktu seperti itu. Wa illa la syakka annahu law takhalla al-insan an mithli hadhihi al-al'ab kana ahsan, lakin farriq bainal aula wa baina annahu haram. Nah, ini penting sekali. Ketika kita mendengar Pak Lak mengatakan yang lebih utama demikian, apakah berarti seorang yang mengambil yang kurang utama haram? Ali?
Tidak. Nah, ini terkadang tidak dipahami pada sebagian orang. Nah, akhirnya yang mengambil yang kurang utama dicela, dicaci maki. Ini tidak benar. Selama masih koridor apa mubah, nah tidak masalah. Baru ketika kebablasan terlalu banyak, nah ditegur, nah diarahkan pada yang baik. Nah, baik. Kemudian disebutkan untuk hari Jumat libur para pemuda, kemudian sore ba'dal asar main. Nah, sore ba'dal asar main, kemudian diikuti oleh tulab yang lain juga ikut. Baik. Kemudian, nah, sebagian ikhwah menegur waktu ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka tidak pantas untuk mengajak para pemuda atau anak-anak di waktu itu untuk olahraga. Nah, sekarang nasihatnya bagaimana? Kata beliau, wallahi sahih. In kanu fi mithli hadzal waqt yakhrujuna qalilan thumma ya'uduna lintidhari salatil maghrib yakunu hadza ahsan. Nah, ini berarti sesuai dengan apa yang berlaku di tempat kita. Ba'da asar salat Jumat ya sudah, tidak ada untuk main-main lagi. Tayyib. Permainan ya pagi sampai jam 9 sebagaimana biasa. Nah, adapun ba'da asar persiapkan untuk menunggu salat maghrib. Nah, masuk ke masjid berdoa, gunakan waktu yang mustajabah tersebut. Baik. Nah, barakallahu fikum. Ini beberapa faedah tambahan dari Syekh. Nah, bagus untuk kita jadikan sebagai apa? Sebagai contoh dalam penerapan untuk praktek kita dalam jadwal pelajaran dan jadwal di tempat kita. Nah, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta